Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Ya. Jadi pada hari ini kita kembali belajar pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Yang mana sebelumnya kita sudah satu kali pertemuan ya. Ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar, Pak Guru ingin mengabsen dulu atau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Kemana ada orang dua ini? Tidak ada kabar. Iya, tanpa keterangan ya. Jadi kalau ada yang tidak hadir, usahakan itu minta izin. Ya, minta izin. Apakah itu sakit atau mau membantu orang tua, itu harus ada kabar dari orang tua ke guru, ya, supaya nanti tidak dipahami ini. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita mulai dengan berdoa. Oke, silakan satu orang pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, amin. Kemudian selanjutnya, baru-baru ini baru saja merayakan hari kemerdekaan, di mana hari kemerdekaan bangsa jatuh pada tanggal tahun 1945. Ya. Jadi sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Pak Guru minta berdiri, silakan. Tanah tumpah darah, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Oke, baiklah. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi kita, Pak Guru mau bertanya dulu. Pada pembelajaran kita sebelumnya, siapa yang masih ingat kemarin pembelajaran kita? Algoritma. Ada gambaran algoritma. Apalagi? Apa? Ada yang pola juga ya? Ada pola. Apa lagi? Dekomposisi. Ya, macam masalah. Apa lagi? Baik. Nah, selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan kembali belajar tentang coding. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui tentang pembelajaran coding. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, atau biasa disingkat KA. Jadi, ada dua pengertian di sini ya. Coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Ya toh, kemarin Pak Guru suka kasih gambaran. Coding yang ada di bayangan kita adalah komputer. Lalu, kecerdasan artifisial adalah upaya untuk membuat komputer dapat bertindak atau berperilaku seperti manusia. Untuk membantu pekerjaan kita. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, ya, pekerjaan kita
akan lebih mudah dengan adanya komputer. Ya. Jadi, yang perlu kita ingat bahwa sehebat-hebatnya komputer tidak akan mampu mengalahkan otak manusia. Ya, komputer ini hanya bisa berjalan manakala kita yang mengendalikannya. Bisa dipahami sampai. Selanjutnya, di dalam pembelajaran coding dan KA ini ada elemen yang harus dikuasai. Salah satunya adalah berpikir komputasional. Ya, kemarin Pak Guru sudah sampaikan juga ini ya. Berpikir komputasional itu artinya kita berpikir seperti alur komputer. Istilah komputasional ini perlu kita ketahui ya. Itu muncul sekitar 1981. Tahun 1981 oleh para peneliti yang mengatakan bahwa masalah secara lebih cepat dengan pola pikir seperti komputer. Nah, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 pilar. Pertama adalah apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian ada apa? Pengenalan pola. Bahasa Inggrisnya pattern recognition. Yang ketiga abstraksi. Maksudnya itu abstraksi itu adalah kita mengabaikan yang tidak penting. Ya. Hal-hal yang tidak penting kita abaikan saja. Yang kita ambil itu hal-hal yang penting-penting saja. Nah, sebentar nanti Pak Guru akan berikan contoh satu persatu. Lalu kemudian algoritma. Ya, menyusun langkah-langkah yang logis. Maksudnya kita menyusun langkah-langkahnya yang masuk akal. Logis itu kan masuk akal ya. Nah, jangan yang tidak masuk akal kita masukkan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh. Dekomposisi. Memecah permasalahan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Sehingga dapat diselesaikan lebih sederhana. Sebagai contoh ya, ulang tahun. Ya kan? Ada kemarin yang ulang tahun? Nah, kalian itu ada apa istilahnya kita berkumpul, berdiskusi. Ya, untuk apa? Mendiskusikan persiapan-persiapan. Di antara kalian ada yang mengusulkan di mana tempatnya. Ada teman kalian yang berpikir siapa yang akan ikut, ya. Nah, itu kan ada yang berpikir seperti itu. Nah, jadi besar itu dengan munculnya apalagi masukan-masukan yang lebih kecil itu tadi, sehingga akan menjadi lebih mudah diselesaikan. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pola. Maksudnya ini pengenalan pola, kalau kita bicara tadi di misalnya ulang tahun. Ya toh? Nah, pola ini sebelum kita laksanakan acaranya, maka kita mengingat dulu. Kita ingat-ingat siapa yang pernah ulang tahun di tahun sebelumnya. Ya, misalnya ada teman kalian yang pernah ulang tahun. Nah, apa kendalanya di situ? Ya, apa kendalanya? Misalnya, apa ini? Mau mengadakan apa itu? Hadiah. Ya, hadiah. Nah, hadiah ini mau dibeli di mana? Dibeli warung-warung sini kan tidak ada kan? Nah, sehingga itulah ya salah satu yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan acara ulang tahun itu. Sehingga dengan pengenalan pola ini kita sudah mengetahui. Orang so tahu. Oh, kalau yang lalu itu kendalanya begini. Polanya jangan sampai terulang pola yang sama, maka diantisipasilah acara saat ini untuk belanja di Ampana. Jangan belanja di sini. Gitu? Supaya kegiatan ulang tahunnya itu
berjalan dengan lancar. Selanjutnya abstraksi. Penting. Misalnya berapa alat tulis atau pulpen yang harus disediakan. Nah, kalau ulang tahun kita pakai pulpen enggak? Tidak kan? Nah, berarti inilah hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Nah, itulah yang dikatakan abstraksi. Hal-hal yang tidak penting kita tidak perlu dimasukkan. Kemudian ada warna pulpennya, ya. Nah, sehingga hal-hal penting tadi itu tidak perlu kita masukkan, ya. Kemudian algoritma, ya. Algoritma ini maksudnya begini. Kalau kaitannya dengan contoh yang Pak Guru tadi sampaikan, acara apa tadi? Ulang tahun. Maka dengan pola algoritma ini kita ada istilah sebab akibat. Ya. Jadi kalau dalam matematika itu ada istilah jika maka. Ya, no? Jika kita begini, maka akan begini. Mengerti itu maksudnya? Ya? Ya, jadi ada langkah antisipasi. Ya, sehingga ada solusinya. Ya. Contoh, kalau di acara apa tadi ini? Ulang tahun, ya. Kalau kita mengundang orang banyak, ya toh? Kalau kita mengundang dari luar sehingga banyak, maka maka apa? Butuh ya toh? Nah, sebelum itu terjadi maka diantisipasi memang. Nah, inilah 4 pilar berpikir komputasional. Nah, lebih jelasnya Pak Guru akan memberikan contoh. Nah, jadi yang pertama tadi itu tentang dekomposisi. Ya. Bayangkan jika ingin membuat pesta ulang tahun, apa yang perlu dipersiapkan? Ya toh? Misalnya begini, Pak Guru bertanya ke kalian. Bayangkan apa yang akan kita persiapkan saat kita akan melaksanakan kegiatan pesta ulang tahun. Apa? Yang pertama? Apa? Memilih tempatnya. Kemudian kedua? Mengundang teman. Menyiapkan? Apa lagi? Ya, itulah dekomposisi. Ya, inilah yang disebut dengan bagian-bagian kecil dalam merencanakan pesta ulang tahun. Ya. Kemudian yang kedua, pola. Menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Ya. Coba perhatikan. Ada kartu bergambar di papan tulis. No? Ada pola 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8 dan titik-titik. Jawabannya 10. Dari mana kita dapat 10? Hah? Iya. Karena polanya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, kemudian itu tadi yang pertama contohnya adalah pola angka. Yang kedua adalah pola bentuk. Nah, kita lihat yang pertama adalah bulat. Kemudian kedua segitiga. Kemudian bulat. Kemudian segitiga. Titik-titik. Lanjut selanjutnya apa? Bulat. Ya. Kemudian pola dalam aktivitas sehari-hari. Jadwal sekolah, langkah-langkah dalam bermain game. Ya, kemarin Pak Guru sudah sampaikan. Ada juga bilang pola warna. Ya, misalnya Pak Guru sebut-sebutkan tanpa Pak Guru harus tulis. Misalnya putih, merah, biru, titik-titik. Putih. Apa? Putih. Putih. Atau Pak Guru balik. Putih, merah, biru. Putih, merah, titik-titik. Biru. Iya. Karena kita sudah mengenal polanya dari awal. Ya. Kemudian ada yang abstraksi.
mengambil informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Nah, sebagai contoh, aku adalah tempat orang membeli makan. Ada meja dan kursi, tapi bukan rumah. Aku di mana? Di restoran atau di warung? Iya. Jadi kita mencoba menebak hanya dari detail yang berlebihan. Ya. Jadi maksudnya ini, informasi pentingnya ini kan sudah disampaikan. Sudah dijelaskan ya. Jadi dengan penjelasan yang kita dengar, maka kita akan bisa menyimpulkan informasi penting dari keterangan yang kita dengar itu apa. Ya? Bisa dipahami sampai di sini? Nah. Kemudian selanjutnya algoritma. Memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Menyiapkan beberapa lembar buku berisi langkah-langkah membuat sesuatu, tapi dalam uraian yang acak. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan kan? Ya, ada langkah-langkah yang sudah disusun, tetapi dalam bentuk acak. Tugas kita adalah menyusun kembali menjadi susunan yang benar. Bisa dipahami? Ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan Pak Guru minta satu orang. Siapa satu orang yang mau menempatkan gambarnya? Coba, Nopal. Satu kali saja, kalau gagal berarti gagal ya. Nah, salah. Ayo duduk. Yang lain lagi supaya bergiliran. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, Kiswa, coba. Coba Kiswa, maju. Mana lagi? Nah, benar. Nah, duduk. Ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Dari pembelajaran kita, dari apa yang Pak Guru jelaskan, adakah kira-kira yang ingin kalian tanyakan? Hah? Tidak ada? Sarah? Tidak ada? Nah, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya dan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Keduanya. Ya. Nah, ini. Sini, Pak. Di sini gabung di sini, gabung. Ya. Bagaimana ini, Pak Guru? Kerjanya, Pak? Ini tinggal ditulis. Terus ulang di sini. Ya, mana? Ya. Nah, tunggu. Ditulis kalau di mana satu ditulis satu. Mana? Di mana satu ditulis? Ini sudah ada langkah-langkahnya. Oh? Ini sudah. Sudah ini. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 3 sudah selesai ini? Sudah, ini sudah. Tinggal ini saja. Ini penting agar open siap saat adonan kue sudah selesai. Yang dengan mengelesi mentega dan menaburkan sedikit tepung agar kue tidak lengket. 10, 9, 8, 7. Titik-titik. Jawabannya 6. Polanya pola apa? Pola apa itu? Iya, kurang-kurang 1 ya. 10 ke 9 dikurang. Iya, ya. Lanjut. Jadi benar ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi itulah tadi ya hasil diskusi kelompok kalian, dan Pak Guru dapat simpulkan bahwa dari tugas-tugas LKPD yang sudah dikerjakan ya secara keseluruhan itu hampir benar semua ya.
Ya, meskipun masih ada beberapa yang perlu perbaikan-perbaikan. Insya Allah nanti untuk pembelajaran ke depan, khususnya untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial ini, nanti akan lebih seru lagi ya. Ya, oke, saya kira itu saja pembelajaran kita. Sebagai kesimpulan, pembelajaran kita hari ini adalah 4 pilar penting dalam pembelajaran dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Komposisi. Kemudian apa lagi? Pengenalan Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi. Kemudian yang keempat? Algoritma. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mau ice breaking dulu? Mau ice breaking? Boleh kita ice breaking. Ayo berdiri. Kita ice breaking dulu. Sudah siap? Dan kalau salah berarti belum konsentrasi, belum fokus ya. Sehingga fokus kita akan ke pulpen. Oke, kita mulai. Nah, masih ada 1-2 orang yang belum. Nah, tidak fokus. Ya, cukup. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya dulu. Setelah kita mengikuti rangkaian pembelajaran kita dari awal, bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang belajar coding? Senang? Ya. Oke, kemudian sebelum seperti biasa akan kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Siapa? Perempuan lagi boleh bergilir. Aulia, silakan Aulia. Ayo, posisi berdoa. Silakan. Siap. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Bismillahi tawakkaltu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, baik. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Dan setelah ini ya, Pak Guru pesan setiap pembelajaran yang sudah kita lalui, maka itu di rumah dipelajari ulang. Jangan lupa belajar kalau di rumah ya. Ya, dan kurangi main game. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya. Akhirnya Pak Guru tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan istirahat karena sudah bunyi bel.